Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Parastika Putri Salsabila dari kelas Akuntansi 2023G dengan NIM 23080694149. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal saya yang berjudul Analisis Keterlibatan AI terhadap Profesi Akuntan dalam Persepsi Mahasiswa Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian. Langsung saja kepada latar belakang, yang pertama yaitu hal yang melatar belakangi peneliti ingin menjelaskan penelitian ini adalah karena pada saat ini para mahasiswa akuntansi tengah menghadapi kekhawatiran yang sangat mendalam terkait ketersediaan lapangan pekerjaan dalam bidang mereka yang semakin lama semakin menyempit seiring dengan perkembangan teknologi, terutama penggunaan kecerdasan buatan atau yang sering disebut dengan AI dalam profesi akuntan. Para mahasiswa merasa perlunya memahami dan menguasai teknologi AI serta meningkatkan keterampilan yang lebih tinggi dalam interpretasi data dan pengambilan keputusan agar tetap relevan di era di mana teknologi semakin menggantikan tugas-tugas rutin para akuntan. Lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup bagaimana mahasiswa akuntansi di Universitas Negeri Surabaya memandang keterlibatan AI pada profesi akuntan, serta kekhawatiran mereka di masa depan terhadap peluang pekerjaan di masa depan, dan pandangan mereka tentang persiapan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan AI ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Surabaya mengenai keterlibatan AI pada profesi akuntan. Lalu yang kedua adalah apa saja tantangan yang dihadapi oleh akuntan dengan keterlibatan AI pada profesi mereka. Lalu yang ketiga adalah bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Surabaya mengenai opini bahwa profesi akuntan dapat digantikan sepenuhnya oleh AI di masa depan. Dan yang terakhir adalah apa strategi yang perlu dilakukan oleh akuntan dalam menghadapi tantangan AI di masa depan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi tentang keterlibatan AI pada profesi akuntan. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui tantangan yang akan dihadapi oleh akuntan dengan keterlibatan AI pada profesi akuntan. Lalu yang ketiga adalah untuk menganalisis persepsi mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Surabaya mengenai opini bahwa profesi akuntan dapat digantikan sepenuhnya oleh AI di masa depan. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang perlu dilakukan oleh akuntan dalam menghadapi tantangan AI di masa depan. Adapun manfaat dari penelitian ini yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan mengenai dampak keterlibatan AI terhadap profesi akuntan ditinjau dari perspektif mahasiswa akuntansi. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, kajian, serta referensi bagi peneliti di masa depan yang ingin melakukan penelitian dengan tema serupa. Adapun manfaat secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak keterlibatan AI terhadap peran akuntan, baik dalam hal tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan pengetahuan maupun profesi akuntan di masa depan, serta dapat memberikan informasi mengenai strategi apa saja yang perlu disiapkan oleh mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan dalam menghadapi keterlibatan AI pada jenjang karir mereka. Selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah penelitian deskriptif, yang kedua adalah penelitian komparatif, dan yang ketiga adalah penelitian asosiatif. Dari ketiga jenis penelitian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau keadaan sesuai dengan data yang diperoleh tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel-variabel yang telah digunakan. Dalam konteks proposal ini, penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran rinci mengenai keterlibatan AI dalam profesi akuntan dengan fokus pada persepsi mahasiswa akuntansi di Universitas Negeri Surabaya.
Dengan jenis penelitian deskriptif ini, penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi dan menggambarkan bagaimana mahasiswa akuntansi memandang peran AI pada profesi akuntan, serta akan menyajikan data dan informasi secara rinci untuk memahami dinamika keterlibatan AI dalam dunia akuntan. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan penelitian. Terdapat 3 jenis pendekatan penelitian, yaitu pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi. Dari ketiga jenis pendekatan penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode pendekatan kombinasi. Metode penggabungan dua metode antara metode kuantitatif dan metode kualitatif yang mencakup landasan filosofis, penggunaan kuantitatif dan kualitatif, dan mengkombinasikan dua pendekatan dalam sebuah penelitian. Penggabungan dua metode antara metode kuantitatif dan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih aktual dan lebih valid dari para narasumber. Dalam pendekatan kuantitatif, peneliti memfokuskan pada pengumpulan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Instrumen atau alat yang digunakan oleh peneliti dalam metode kuantitatif ini berupa kuesioner atau angket online melalui aplikasi Google Form. Sedangkan dalam metode kualitatif, instrumen atau alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yaitu wawancara secara lisan kepada beberapa mahasiswa akuntansi di Universitas Negeri Surabaya. Hal tersebut dilakukan untuk menggali pandangan, pemikiran, dan pengalaman mahasiswa secara rinci yang membuat peneliti dapat menangkap nuansa dan konteks yang tidak dapat diukur melalui metode kuantitatif. Selanjutnya yaitu mengenai sumber data dan data penelitian. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama yaitu data primer. Data primer menurut Sugiono adalah sumber yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari para informan tanpa melalui perantara. Peneliti akan mengumpulkan data primer melalui wawancara secara lisan kepada para mahasiswa akuntansi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Kemudian, peneliti juga akan menggunakan kuesioner sebagai salah satu metode pengumpulan data. Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang melibatkan serangkaian pertanyaan yang diberikan kepada responden. Kuesioner yang telah disusun secara sistematis oleh peneliti kemudian akan disebarkan melalui platform media sosial kepada para mahasiswa akuntansi di Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam artian lain, data yang diperoleh berasal dari penelitian literatur, dan referensi dari para ahli di bidang kecerdasan buatan dan akuntansi. Penelitian ini membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai teori dan konsep kecerdasan buatan, serta perkembangan terkini dalam pengaplikasiannya di bidang akuntansi. Oleh karena itu, peneliti mengandalkan penelitian yang sebelumnya yang relevan, artikel ilmiah, jurnal, dan pandangan dari para ahli sebagai sumber data sekunder. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu kuesioner. Dalam pengumpulan data yang terkait dengan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui kuesioner dan wawancara. Menurut seorang ahli yang bernama Sugiono, kuesioner merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan memberikan serangkaian pertanyaan, baik secara lisan maupun berupa pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pada tahap ini, peneliti akan menggunakan kuesioner online yang akan disebarkan melalui media sosial kepada mahasiswa akuntan dengan menggunakan teknik pertanyaan tertutup dan terbuka. Teknik pertanyaan terbuka adalah merupakan pertanyaan yang mendorong responden untuk mengemukakan pendapatnya dan memberikan jawaban yang lebih rinci. Sedangkan pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban terbatas, biasanya hanya berupa jawaban ya, tidak, benar atau salah, dan pilihan ganda. Lalu yang kedua yaitu wawancara. Menurut Sugiono, wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada beberapa mahasiswa secara lisan. Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pandangan dan pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap keterlibatan AI pada profesi akuntan. Selanjutnya yaitu mengenai teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif menurut Sugiono adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data
dan menggambarkan atau menjelaskan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Teknik yang digunakan oleh peneliti menerapkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Miles dan Huberman, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Data yang diterima oleh peneliti merupakan hasil dari pembagian kuesioner dan wawancara kepada para mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Surabaya. Lalu yang kedua adalah reduksi data. Peneliti akan memulai reduksi data dengan mengumpulkan data serta menyederhanakannya sehingga mudah bagi peneliti nantinya untuk membuat ringkasan, serta membuat informasi terkumpul dan melengkapi informasi hingga tersusun. Lalu yang ketiga adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan secara terpisah antara data kuantitatif dengan data kualitatif. Data kualitatif disajikan dalam bentuk diagram lingkaran untuk memberikan visualisasi yang jelas terhadap jawaban mahasiswa. Dalam penyajian data kualitatif, kutipan atau ringkasan dari wawancara digunakan untuk memberikan ilustrasi yang jelas tentang pandangan mahasiswa. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan data. Kesimpulan data diambil dengan cara memadukan temuan dari kedua jenis data. Data kuantitatif dan data kualitatif dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam persepsi mahasiswa terkait keterlibatan AI dalam profesi akuntan. Temuan data yang memiliki persamaan dapat mengukuhkan hasil penelitian nantinya, sementara perbedaan dapat membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut. Kesimpulan data juga dibentuk melalui pertimbangan konteks dalam data kualitatif, yang mencakup pemahaman mendalam tentang pandangan mahasiswa dan implikasi potensialnya terhadap pendidikan akuntansi dan profesi akuntan di masa depan akibat kemajuan teknologi AI. Sekian yang bisa saya sampaikan dari proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.